Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini izin kami pengurus Masjid Babu Salam Komplek Desa Bandara Permai menyampaikan beberapa pengumuman sebagai berikut. Salat Jumat pada hari ini tanggal 8 Maret 2024 tepatnya 27 Syawal 1445 Hijriah. Salat Jumat akan dilaksanakan pada jam 11.55 WIB. Salat Jumat ke-261 di Masjid Babu Salam. Adapun petugas salat Jumat adalah Muhajir Saudara M. Raihan, Masyirul Bapak Sutowo Haji, Khotib Perangkat Imam Ustadz M. Yusuf. Kas Masjid Babu Salam sampai dengan Jumat tanggal 8 Maret 2024, saldo ke Jumat lalu sebesar Rp6.049.750. Infak Jumat tanggal 1 Maret 2024 sebesar Rp1.452.000. Penerimaan sedekah dari tanggal 1 Maret sampai dengan 8 Maret 2024, penerimaan sebesar Rp114.000 dan pengeluaran sebesar Rp920.000. Total saldo kas tanggal 8 Maret 2024 saldo sebesar Rp7.495.000. Saya ulangi, Rp7.495.750. Kas badan amal kematian Babu Salam sampai dengan Jumat tanggal 8 Maret 2024, saldo BAK Jumat lalu 1 Maret 2024 sebesar Rp2.177.000. Penerimaan dan pengeluaran nol. Total saldo kas BAK tanggal 8 Maret 2024 sebesar Rp21.177.000. Informasi keuangan masjid lebih terperinci dapat dilihat pada papan pengumuman Masjid Babu Salam pada laporan bulanan dan setiap periode Jumat. Bagi jamaah Masjid Babu Salam yang berniat berkurban, kami pengurus masjid siap mengkoordinir hewan kurban per orang sebesar Rp2.750.000. Saat ini telah terdaftar 4 orang. Ingatlah hadis tentang keutamaan berada di saf pertama saat salat Jumat. Segeralah untuk menempatinya. Bagi yang membawa HP agar sementara disilangkan, dan para jamaah salat Jumat dimohon tidak berbicara ketika khotib sedang menyampaikan khutbah. Tenang dan diamlah agar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami menutup pengumuman ini, marilah kita bersama bacakan surah Al-Fatihah untuk saudara-saudari kita yang sedang ditimpa musibah atau sakit. Semoga diangkat penyakitnya, dan kepada seluruh jamaah serta donatur pembangunan Masjid Babu Salam, semoga diberi kesehatan dan rezeki yang barokah. Al-Fatihah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian yang diucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما معاشر المسلمين رحمكم الله روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت بصلاتك يوم الجمعة أنصتوا الإمام يخطب وقد أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم قم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المؤمنين واكتب لنا منك بالخير ويا خير ناصر برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمه في شهر شعبان الذي جعل من المسلمين الكاملين وأمرنا باتباع سبيل المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من هو خير مقاما وأحسن نديا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتصف بالكرام كبارا وصبيا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وعلى آله وصحبه الذي يحسن إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسول حبيبنا الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang sama-sama kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pada momentum kali ini dan seterusnya, mari kita senantiasa menguatkan keislaman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempertahankannya sampai akhir hayat kita. Kita harus memegang prinsip yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah khatib bacakan di muqaddimah tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Selain daripada itu, hadirin yang dimuliakan Allah, sebagai makhluk yang sudah dianugerahkan nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu,
Mari senantiasa kita menanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliaulah yang memberikan kita rezeki, nikmat kesehatan, nikmat-nikmat yang mungkin tidak pernah kita duga-duga, yang hari ini masih kita rasakan, yang hari ini masih diberikan percuma oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut, nikmat demi nikmat yang kita dapatkan, menjadikan kita senantiasa selalu ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah salah satu bentuk syukur terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Di dalam hadis qudsi Allah mengatakan, "Ma dzakartani syakartani, ma nasitani kafartani." Siapa yang bersyukur terhadap apa yang telah aku berikan, mereka termasuk orang-orang yang mengingatku. Atau sebaliknya, mereka yang senantiasa selalu mengingatku. Mereka adalah contoh dan tanda-tanda orang yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepadanya. Mudah-mudahan kita senantiasa sampai akhir hayat kita istiqamah selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa dengan hitungan hari, dengan hitungan jam mungkin sebentar lagi kita akan memasuki hari-hari di mana setiap lafaz-lafaz yang telah kita keluarkan dari lisan kita menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari di mana kita mampu meredam, menahan daripada nafsu-nafsu kita, syahwat-syahwat kita, karena telah datang daripada kita perintah, yang perintah tersebut sudah datang sebelum perintah ini datang untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah salah satu nikmat yang barangkali ketika masuk bulan suci Rajab kita sudah memanjatkan doa kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon meminta kepada Allah dengan lafaz yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami, sampaikanlah kami, panjangkanlah umur kami untuk senantiasa menuju dan sampai kepada bulan yang mulia, yakni bulan suci Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doa yang terus terlantun kita, doa-doa yang terus terpanjatkan dari lisan-lisan kita sejak masuk bulan Rajab hingga akhir pada bulan Sya'ban ini, mudah-mudahan senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sudah mempersiapkan untuk menyambut bulan yang mulia tersebut, bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lipat gandakan apa yang menjadi perilaku kita di bulan-bulan tersebut. Hadirin ya ibadallah, maka bulan suci Ramadan kita jadikan momentum untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan suci Ramadan kita jadikan waktu-waktu kita untuk dekat dengan Allah. Kita jadikan waktu-waktu yang ada di bulan suci Ramadan nanti untuk kita datang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam Al-Quran, perintah saum, perintah puasa bukan hanya sekadar menahan diri, menahan lapar, menahan haus dari terbit fajar sehingga terbenamnya matahari, melainkan puasa yang nanti akan kita lakukan, puasa yang akan kita kerjakan, puasa yang senantiasa menjadi hari-hari teman dalam kehidupan di Ramadan kita. Dan kita berharap Ramadan yang akan datang adalah Ramadan yang paling terbaik, Ramadan yang paling istimewa, Ramadan yang paling mulia di antara Ramadan yang telah kita lalui. Maka butuh bekal, maka butuh proses untuk kita melangkah, untuk kita melakukan puasa sehingga puasa kita betul-betul bernilai
takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Semoga beberapa hari ke depan, waktu yang tidak terasa, kita masuk bulan yang mulia, kita betul-betul orang-orang yang mendapatkan jaminan takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masih ada beberapa hari, masih ada beberapa kesempatan untuk kita mempersiapkan diri kita bekal menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Kita pelajari ilmunya, kita betulkan niat kita betulkan niat kita baik-baik untuk senantiasa bulan suci Ramadan, waktu kita taqarruban ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya ibadallah, hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Maka di bulan-bulan Ramadan tersebut, hari-hari yang kita akan lewati nanti adalah bulan-bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan-bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang pernah beliau katakan, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab adalah bulannya Allah, di mana kita dianjurkan daripada amalan-amalan yang telah kita lewati kemarin untuk kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Sya'ban ini kita memperbanyak membaca shalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di bulan Ramadan yang akan datang nanti kita dianjurkan untuk banyak-banyak beramal saleh, membaca Al-Quran, terlepas dari ibadah wajib, yakni shaum, yang bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tapi kita menjaga diri kita daripada hal-hal yang dapat mengurangi daripada pahala puasa kita, dan na'udzubillah jangan sampai membatalkan daripada puasa kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka banyak kiat-kiat daripada kita menjalani puasa-puasa Ramadan, yaitu butuh persiapan mental, butuh persiapan fisik. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau membiasakan diri beliau di bulan Sya'ban ini untuk memperbanyak selain bersolawat, dan beliau mengajarkan kepada kita umatnya untuk berpuasa, agar kita yang tidak terbiasa 11 bulan yang berlalu, mungkin kita tidak terbiasa menjalankan puasa, maka Nabi kita Muhammad SAW membiasakan dirinya untuk berpuasa di bulan Sya'ban. Maka dikatakan, diriwayatkan oleh istri beliau Sayyidatuna Aisyah, beliau Nabi kita Muhammad SAW sepanjang bulan Sya'ban beliau berpuasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk menggapai Ramadan kita pada tahun yang mulia ini, persiapan-persiapan kita bukan hanya kita persiapan dari rohaniah jasadnya kita, namun semua yang telah dikatakan tadi, mental, niat kita, semuanya kita persiapkan untuk menyambut datangnya bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mudah-mudahan apa yang senantiasa kita aturkan kepada Allah, doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah, niat-niat baik kita untuk sampai kita di bulan yang mulia ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita. Kalau tidak, sedikit kita menyaksikan, mendengar, mendapatkan informasi sanak keluarga kita yang barangkali di waktu-waktu dekat menjelang datangnya Ramadan ini, beliau telah mendahulukan kita, beliau telah mendahului kita. Mudah-mudahan di Injil time ini kita dipanjangkan umur, diberikan kemudahan, diberikan keselamatan, diberikan kekuatan iman yang betul-betul nanti mengantarkan puasa kita menjadi orang-orang la'allakum tattaqun. Kita mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika berakhirnya Ramadan, berakhirnya puasa kita, Allah telah menggantikan semua dosa-dosa kita menjadi kebaikan-kebaikan yang nanti dapat kita lakukan di 11 bulan yang akan datang.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله على إحسانه واشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه واستثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعد كلماتك إلى يوم الدين. اللهم انفعنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا الدنيا خاصة وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.